Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Budian akan cek kehadiran kalian dulu ya. Seperti biasa kalian bisa menjawab dengan satu kata motivasi. Ya. Anda? Tetaplah semangat. Akila? Tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Bunga Sahara? Berusahalah. Diana Ayu? Tetap ceria. Fauzi? Selalu berjuang. Selalu berjuang. Fiana? Mandiri. Irfan? Disiplin. Disiplin. Hebat ya. Mutia? Kreatif. Renita? Berbahagialah. Berbahagialah. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan. Ya. Amin. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Budian mau cek sampahku apa ya? Sampahku, tanggung jawabku. Masih adakah sampah di laci meja? Ya, cek dulu. Ada nggak? Nggak ada. Kalau meja nggak ada, aman ya. Kalau aman berarti artinya sudah bersih ya. Untuk hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah? Bukunya sudah disiapkan? Mana bukunya? Ya, yang bukunya belum dikeluarkan, ayo bukunya dikeluarkan. Ya, hari ini harus lebih bersemangat karena untuk materi hari ini yaitu pembuatan kabel jaringan. Ya, kalian harus lebih bersemangat dalam membuat kabel jaringan karena apa? Itu sebagai fondasi awal kalian. Nantinya kalian akan terjun lebih jauh ya dalam komputer dan jaringan. Ini fondasi awalnya, membuat kabelnya dulu ya. Jadi ini yang utama, kalian harus lebih bersemangat. Ya, untuk materi hari ini yaitu materinya pembuatan kabel jaringan. Untuk kegiatan hari ini nanti kita akan mengerjakan tugas proyek ya. Tugas proyek yaitu membuat kabel jaringan ya. Untuk pembuatan kabel jaringan tugas proyek ini nanti ada tahap apa, dari tahap pengenalan, perencanaan, pelaksanaan sampai yang terakhir apa, presentasi atau melaporkan hasil kabel yang sudah kalian buat ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui tugas proyek peserta didik mampu memilih peralatan jaringan. Ya, jadi nantinya kalian akan memilih peralatan jaringan yang sesuai. Yang sesuai itu yang mana? Mampu memilih peralatan jaringan yang sesuai, yang tepat, dan menggunakan peralatan jaringan itu dengan benar, digunakan dengan benar ya, sesuai prosedur. Kemudian yang kedua, melalui tugas proyek peserta didik dapat membuat kabel jaringan straight drop dan crossover. Ya, untuk yang kedua, yang ketiga, melalui tugas proyek peserta didik mampu menguji kabel jaringan dengan benar. Setelah dibuat, diapakan lagi? Uji, tahu benar apa enggak sih kabelnya. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui tugas proyek diharapkan siswa mampu menganalisis metode pengkabelan yang harus disediakan. Ya. Tiap perangkat akan berbeda-beda kabel yang harus digunakan. Kemudian yang keempat, melalui tugas proyek diharapkan peserta didik mampu bertanggung jawab dan bekerja sama dalam tim. Nanti penugasannya mengerjakannya ya secara tim, kelompok ya. Tapi nanti kelompoknya akan Budian acak lagi ya. Ujian atur secara heterogen, jadi nggak melulu kalian pengennya kelompoknya dengan ini terus, biar nggak terjadi circle dalam kelas ya. Jadi untuk hari ini kompetensi yang akan kalian capai yaitu kalian bisa membuat kabel jaringan ya, dan mengujinya sesuai dengan prosedur yang benar ya. Itu kompetensi yang diharapkan bisa kalian capai, itu seperti itu. Sebelum ke materi pembuatan jaringan, kemudian mau ke
asesmen awal dulu, pengen cek pemahaman kalian dulu tentang peralatan-peralatan jaringan. Masih ingat ini apa? Apa? Fungsinya untuk memotong kabel, terus mengupas kabel, mengunci RJ45, terus ini apa? Lantester. Fungsinya untuk menguji kabel jaringan. Terus ini RJ45. Kalau ini ada yang tahu? Apa? Switch. Fungsinya untuk menghubungkan kabel jaringan dari mana? Menghubungkan dari mana? Dari perangkat-perangkat jaringan, dari komputer-komputer yang akan dihubungkan itu bisa dihubungkan ke konsentrator, yaitu switch. Ya, switch ini sebagai konsentrator. Kemudian ini apa? Kabel apa? Yuk, TV ya. Pada materi sebelumnya kan kita sudah membahas metode pengkabelan. Ada berapa metode pengkabelan? Ada? Ada yang tahu? 3 apa saja? Sumaroh ya, bisa, silahkan. Straight rod, crossover, dan rollover. Kemudian ada yang tahu untuk fungsinya crossover dan straight rod? Ada yang tahu? Fungsi dari crossover untuk menghubungkan perangkat yang? Kalau crossover? Perangkat yang sama. Kalau straight rod untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Masih ingat urutan kabelnya? Masih untuk straight rod yang ingat urutan kabel straight rod? Oke, Mutia? Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Urutan yang kedua? Sama? Sama ya. Kalau straight rod urutan untuk ujung 1 dan ujung 2 sama. Kalau crossover ada yang masih ingat urutannya? Oke. Irfan silakan. Ujung 1 putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya, urutan keduanya? Putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Ya, betul sekali ya. Itu untuk urutan kabel straight rod dan crossover. Kemudian mau semuanya bisa menyebutkan urutan warna kabel dulu sebelum kalian membuat proyek untuk tugas hari ini ya. Urutan warna kabel straight rod ujung 1 dan 2 bareng-bareng. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau crossover ujung 2-nya? Putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Masih pada ingat ya? Karena bersangkutan dengan kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum kalian mau membuat kabel, kalian ketika di lab pernah lihat switch ya? Switch di lab ada lihat? Itu terhubung banyak kabel ya? Banyak kabel terhubung dengan switch. Itu kira-kira bagaimana biar switch ini, kabel ini bisa menyambung ke switch? Menurut kalian bagaimana? Apa ini bisa langsung ke sini seperti ini? Bisa nggak? Bisa dipakai nggak kalau langsung? Nggak, harus diapakan dulu? Dipasangi dulu sama konektor apa namanya? RJ45. Nah, udah pada bisa belum? Insya Allah, bismillah ya. Hari ini kita belajar biar bisa membuat kabel jaringannya. Ya, sebelum kalian membuat kabel jaringannya, perhatikan videonya. Praktek pembuatan kabel striker terowongan. Pertama, buka bagian luar. Kabel 2 cm pastikan inti. Kabel tidak terpotong. Kedua, lepaskan lilitan kabel dan buka warna kabel. Kemudian potong kabel sama rata. Ketiga, jika kabel sudah terpotong, sama rata selanjutnya masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Keempat, lakukan upgrade-nya sampai berbunyi klik. Kelima, lakukan pengetesan. Menggunakan lantester dan pastikan berurutan.
Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran untuk pembuatan kabel? Ya, ini untuk pengenalan tugas proyeknya. Bisa kalian baca. Budian mau minta tolong siapa ya? Satria boleh membacakan ini? Boleh berdiri dibacakan dari situ. Yang keras. Sekolah kita. Sekolah kita ada satu ruangan laboratorium komputernya terhubung dengan jaringan internet. Laboratorium kedua akan diisi dengan 30 unit komputer dengan menggunakan 3 switch dan 1 buah mikrotik. Telepon agar komputer terhubung ke jaringan internet. Bagi siswa PKJ yang kami diminta untuk membantu dalam membangun jaringan laboratorium dan untuk masih ini mendapatkan tugas membuat kabel jaringan atau jaringan untuk switch ya. Jadi kalian disuruh membuat berapa kabel? Disuruh membuat 6 kabel. 6 kabel, 4 jaringan untuk dari mana? 4 jaringan dari komputer ke switch. Komputer ke switch. Apa? Komputer ke switch. Pakainya apa? Strike-through. Kenapa? Karena ini perangkatnya berbeda. Kemudian yang kedua disuruh switch ke mikrotik. Switch ke mikrotik. Switch ke mikrotik. Strike-through. Sama ya, karena ini perangkatnya berbeda, jadi buatnya strike-through. Artinya ini apa? Ini tadi berapa? 4. Yang ini 1, berarti strike-through butuh berapa? 5. Kemudian switch ke switch. Switch ke switch pakainya kabel apa? Crossover. Crossover. Artinya crossover kalian butuh kabel berapa? 1. Ya. Jadi kalian akan membuat strike-through 5, crossovernya 1. Sebelumnya Budian mau bagi kelompok dulu, Budian bagi kelompok secara heterogen ya. Kalian ingat-ingat yang Budian tunjuk itu dapatnya nomor berapa? Huruf apa ya? Berarti 6 kelompok karena butuhnya 6 kabel, ya kan? Ingat-ingat ya. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Sudah ya? Sudah dapat semua? Sudah, silakan kalian bisa menempatkan diri. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok F. Ya. Sudah? Ini Budian bagi LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini LKPD-nya. Sudah dapat LKPD semua tiap kelompok? Sudah? Kalau sudah, sebelum kita memulai untuk kalian belajar secara tim, Budian mau ice breaking dulu ya. Biar kalian lebih semangat dalam melaksanakan tugas ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Ya. Untuk tahap perencanaan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nanti apa perangkat yang akan dihubungkan itu kalian diskusikan, terus nanti dituangkan di LKPD ya. Kemudian metode pengkabelan apa ya. Ini nanti setiap kelompok boleh memilih, Bu, saya mau menghubungkannya komputer dengan switch. Atau ada kelompok yang siap untuk
Switch dengan switch berarti nanti akan membuatnya crossover ya. Jadi nanti yang ditulis pada bagian LKPD bagian B bisa dilihat LKPD nomor 2 bagian B identifikasi perangkat yang akan dihubungkan, itu ditulis perangkatnya. Yang akan dihubungkan itu apa? Ya. Silahkan bisa kalian coba didiskusikan dulu dengan teman kelompoknya, kalian mau membuat kabel apa? Silahkan. Strike rock, sudah pada pengen milihnya strike rock semua? Ya. Strike rock. Strike rock. Siapa yang siap crossover? Oke. Kelompoknya Fauzi siap untuk crossover. Jangan lupa untuk di tahap perencanaan bagian awal kalian juga harus mendiskusikan apa? Penjadwalan proyeknya. Dijadwal kira-kira akan selesai berapa menit, itu dilihat di LKPD. Untuk pembuatan kabelnya kira-kira butuh berapa menit, boleh dioret-oretnya di buku dulu. Kalau sudah fix baru dituliskan di LKPD. Nanti kalian juga diskusikan pembagian tugasnya. Dibagi tugas. Misal dalam kelompok ada yang bagian mencatat, bagian mempresentasikan, bagian teknisi. Bagian teknisi itu berarti nanti yang membuat kabel. Diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi totalnya kira-kira kalian butuh waktu berapa? 20 menit cukup? 20 menit ya untuk mengerjakan. Oke, 20 menit kemudian kasih waktu untuk mengerjakan tugas proyek yang tadi sudah dibacakan oleh Satria. Silahkan ambil alatnya, perwakilan kelompok. Dipilih sesuai yang benar alatnya yang mana. Tang krimping boleh ambil 2, satu kelompok. Halo. Apa saja alat yang udah diambil? Tang krimping. Terus kabel, terus RJ45, Lancaster. Oke, silakan bisa kalian mulai buat dan kerjakan LKPD-nya. Hati-hati K3LH diterapkan ya. Kalian bermain dengan itu ada pisaunya, jangan sampai kalian ada yang kukunya kepotong, apalagi jarinya yang kepotong ya. K3LH diterapkan. Hati-hati. Udah bisa? Terlalu pendek itu kayaknya deh. Enggak. Iya, akhirnya susah kupas lagi, tambahi kupasnya aja. Kenapa? Ini bisa, ini caranya gini. Ini dari sini. Kamu masukinnya ke sini. Ya. Nggak masalah, ada ini nggak masalah. Ini ya. Pakainya dari sini. Jadi jangan terpengaruh ini susah. Ini langsung di sini. Untuk mengupas kabel jangan terlalu mepet. Halo, mengupas kabel paling enggak 3 cm. Paling minim 3 cm, jangan di bawah 3 cm. Nanti akhirnya terlalu kecil. Ya, 3 cm dulu, nanti gampang dipotong. Jadi jangan kurang dari 3 cm kalau mengupas kabelnya. Gimana kelompok ini? Ada kendala enggak? Sudah satu ujung, oke. Urutan warna kabelnya. Apa nih? Hah? Strektro kan? Iya. Apa tadi? Ingat? Iya, dicatat dong. Kalau habis motong, tangannya, jarinya itu tetap nempel di situ, jangan berpindah. Ketika berpindah, padahal kita motongnya udah rata, itu menjadikan jadi nggak rata. Kalau kita lepas dulu, pindah tadinya di sini megangnya turun ke bawah, akhirnya jadi nggak rata. Betul, sudah selesai. Kabelnya coba cek. Dah betul. Ini tadi kelompok, ini kelompok apa? Ayah, Irfan ya. Bentar sih. Gimana sih? Tahu benernya bagaimana sih? Karena itu nyalanya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ujung kedua nyala lampunya
Mulai dari 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Nah ini nanti dituliskan di LKPP. Halo, kayaknya tegang sekali nih. Mau maju kayaknya itu ya. Perlu ice breaking kah? Perlu? Oke, ice breaking dulu ya. Terus semangat lagi. Ayo. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik dari kelompok kami. Tahap persiapan dalam kelompok kami membutuhkan waktu 3 menit. Dalam pembuatan proyek dalam kelompok kami membutuhkan waktu 10 menit. Dan presentasi hasil kurang lebih 5 menit. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 tang krimping, 2 kabel UTP, 3 LAN tester, 4 RJ45. Identifikasi perangkat atau peralatan yang dihubungkan adalah switch dengan mikrotik. Metode pengkabelan yaitu straight rope, warna ujung 1 putih oranye, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Warna ujung 2 putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Langkah pembuatan kabel jaringan straight rope yaitu 1. Kupas terlebih dahulu ujung kabel menggunakan tang krimping sekitar kurang lebih 2 cm sampai kabel yang di dalamnya terlihat. 2. Pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan susunlah kabel-kabel tersebut dengan rapi berdasarkan urutan warnanya. 3. Setelah kabel tersusun, ambil konektor RJ45, kemudian masukkan kabel-kabel tersebut ke konektor RJ45 hingga bagian ujungnya mentok di dalam konektor. 4. Kunci konektor RJ45 menggunakan tang krimping hingga berbunyi klik. 5. Setelah selesai menyusun kabel straight rope, kemudian kita coba dengan menggunakan LAN tester, kemudian nyalakan jika lampu LED pada LAN tester menyala dari nomor 1 sampai 8 berarti telah berhasil. Hasil pengujian metode pengkabelan straight rope alat ukur LAN tester. Urutan lampu indikator ujung 1, ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menyala. Ujung 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menyala. Kesimpulan, untuk menghubungkan perangkat switch dengan perangkat mikrotik, metode pengkabelan yang tepat adalah straight rope. Dengan hasil pengujian menggunakan LAN tester, urutan indikator LAN tester yang menyala pada ujung 1 yaitu 1 sampai 8 dan indikator yang menyala pada ujung 2 yaitu 1 sampai 8. Jadi, kelompok kami sudah berhasil membuat kabel straight rope sesuai dengan standar operasional prosedur. Kendala yang dihadapi tidak ada. Tidak ada kendala? Aman, lancar, terkendali, alhamdulillah. Artinya pemahaman kalian tentang pembuatan kabel sudah hebat ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Alhamdulillah untuk presentasi semuanya sudah maju. Untuk pembuatan kabel juga semuanya sudah berhasil. Tidak ada satu kelompok pun yang tidak berhasil. Alhamdulillah, artinya kalian sudah menunjukkan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis kabel ya dan cara memasangnya ke konektor dengan benar ya. Sudah kali ini bisa disimpulkan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya dalam hal ini proyek ini ada apa? Perangkat yang berbeda, komputer dan switch, apalagi switch dengan mikrotik. Itu metode yang digunakan Straight rope. apa? Metode yang digunakan, halo? Straight rope. Urutan warna kabelnya apa? Straight rope? Oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sama ya, ujung 1 dan ujung 2. Ya. Indikatornya ketika kalian tahu bahwa itu berhasil, apa? Nyala lampunya bagaimana? Urut 1. Urut dari indikator 1 sampai nomor 8 ya. Kalau yang kedua crossover itu urutan indikatornya nyala lampunya dari
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujung keduanya 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8 ya. Artinya kalian sudah bisa memahami tentang materi dan juga sampai melaksanakan tugas proyek ini dengan baik ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Aman semuanya? Aman. Tadi ada yang sempat itu awalnya nggak nyala ya. Satu nggak nyala, itu bisa jadi ketika kalian motong kabel, posisi tang crimpingnya kalian gini, miring, harus horizontal, benar-benar horizontal. Jadi semuanya ujungnya rata, ketika dimasukkan ke RJ45 juga rata. Ya, selanjutnya Budian mau ngajak kalian untuk cek pemahaman kalian, oke? Siapa duluan? Sini. Oke. Kelihatan ya. Manfaat dari kabel straight rod? Menghubungkan dua device yang Dua device yang berbeda. Contohnya? contohnya komputer ke switch. Komputer ke switch. Oke. Cepet-cepetan, silahkan fokus. Saya Bu. Ya, ini Tang crimping. tang crimping. Fungsinya memotong kabel, mengupas kabel, dan mengunci RJ45. Oke. Bu, Ini Audi dulu, dia dulu kayak gitu. Apa lagi? crossover ujung satu putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ujung dua putih hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat. Oke, betul sekali ya. Fokus. Oh ya, fungsi lagi. Cara membuat kabel jaringan. itu apa ya? Dengan mengupas. Pertama kabel. mengupas kabel, yang Ya. kedua Mengupas dan apa itu ya? habis dikupas, mengurutkan. Kabel. Terus habis diurutkan, Diluruskan. setelah Diluruskan masukkan ke konektor yaitu ratakan dulu dong. Oh, iya, ratakan. Ya, rata terus. dan masukkan ke konektor. Masukkan ke konektor RJ45, kemudian Tes dengan LAN. LAN tester. Fokus, siapa yang lebih dulu? Helen, kelompoknya Helen. Apa? LAN tester. Fungsinya untuk apa LAN tester? Sudah benar, untuk menguji pembuatan kabel jaringan. Oke. Ya, alhamdulillah untuk post-test Budian cukupkan ya. Sebelum Budian mengakhiri di pelajaran hari ini, silahkan untuk bisa memberikan refleksi hari ini. Refleksi? Boleh? Ada yang mau memberikan refleksi pada hari ini? Silahkan berdiri, Mutia. Proyek pembuatan kabel jaringan ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa jaringan sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan keterangan dari proyek ini, saya dapat membantu keluarga atau teman-teman saya jika mengalami masalah dengan jaringan. Selain itu, keterampilan ini juga akan sangat berguna bagi saya di masa depan, terutama jika saya ingin bekerja di bidang IT. Ya. Betul sekali ya, ketika kalian tadi sudah bisa membuat kabel, nantinya barangkali ada teman, tetangga yang mau minta tolong dibuatkan kabel jaringan atau mau menghubungkan dengan jaringan, itu bisa minta tolong sama kalian. Ini saya mau nyambung internet, butuh kabel, bisa minta tolong sama kalian. Boleh? Satu lagi, bisa ngasih refleksi kelompoknya siapa? Boleh, Siska boleh? Selama proses pembuatan kabel jaringan ini, saya merasa sangat tertantang, namun juga sangat menyenangkan. Awalnya saya agak berbagai macam kabel dan konektor yang harus digunakan, namun dengan bimbingan guru dan kerjasama dengan teman-teman, saya berhasil memahami dan menyelesaikan tugas ini. Saya belajar bahwa kesabaran dan ketelitian sangat penting dalam membuat kabel jaringan. Selain itu, saya juga belajar bagaimana cara bekerja sama dalam tim. Yep. Terima kasih untuk refleksinya ya. Tertantang awalnya tadi gimana? Sempat bingung karena banyak kabel yang harus itu, tapi dengan kerjasama yang baik, diskusi dengan teman-teman, akhirnya bisa memahami ya, Siska. Oke.
refleksi yang terakhir yang sudah dipelajari pada hari ini. Pembuatan kabel jaringan, ya kan? Sudah menguasai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Untuk perasaan kalian bisa diwakili oleh nomor berapa? 1. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti kalian semuanya happy, senang mengikuti pelajaran hari ini ya. Untuk waktunya, durasi pelajaran hari ini sudah habis. Ya, pujian ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari kalian. Kalian semuanya hebat, luar biasa, bisa bekerja sama dalam tim. Ada yang kena kendala bisa menyelesaikan. Kalian semuanya hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas ini. Ya. Kemudian akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.